saya baca gitu kan. Karena ada yang bikin membangkitkan kita, semangat kita, iman kita, kan begitu kan ya. Karena inilah tokoh-tokoh besar ini. Mazmur ini adalah tokoh-tokoh besar. Siapa yang paling dominasi namanya Mazmur adalah Daud. Ada kumpulan-kumpulan ya, kumpulan puji-pujian, ada dari Mose, ada namanya Asaf, ada namanya Daud ya, Salomo, kan begitu ya. Ini Mazmur, saudara. Makanya di Mazmur itu kalau engkau baca, kalau ada yang mengatakan itu supaya kita tidak masukkan nama Yahweh, itu ngawur, betul-betul ngawur. Ini awal dari kematiannya, saudara. Kalau engkau baca apa yang, kalau engkau baca di Ulangan 32 ayat 3, ini dipesankan kita melalui namanya Mazmur, dimasmurkan, dinyanyikan. Baca Ulangan 32 ayat 3. Sebab nama Yahweh akan diserukan, berilah hormat pada Tuhan kita. Ulang. Sebab nama Yahweh akan diserukan, berilah hormat pada Tuhan kita. Nama Yahweh itu harus kita serukan, harus kita masukkan. Makanya kalau aku baca namanya Mazmur 131 ayat 1 apa 3? 113 Mazmur 113, baca dari 1. Mazmur 113 dari 1, coba baca. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh. Kiranya nama Yahweh dimasukkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai pada terbenamnya matahari, terpujilah nama Yahweh. Masukkan nama Yahweh itu supaya dikenal seluruh dunia, saudara. Makanya kalau engkau baca namanya Keluaran 9 sana ayat 16, saya membiarkan engkau namanya Farao supaya kuperlihatkan kedahsyatan, supaya nama itu dimasukkan seluruh dunia. Bukan nama Yahweh yang kita masukkan, nama sembahan lain. Ya. Coba kan khususnya Kristen di Indonesia ini, sekalipun tadi Perdana Menteri Malaysia itu bahwa tidak boleh lagi orang Kristen itu pakai nama Allah, tetap ngotot. Ya, apalagi yang dokter-dokter ini, ngotot betul ya, bahwa Allah itu adalah milik mereka. Apa kau ikut itu? Apa kau masukkan itu? Tinggal lo pilih yang mau memasukkan Allah atau Yahweh. Yang jelas-jelas katanya Perdana Menteri itu, saya bilang, yang disembah namanya orang Muslim itu, orang Arab adalah namanya Allah. Tapi yang disembah bangsa Israel ada namanya Yahweh. Saya mengatakan dari dulu tahun 2000, ya, marilah saudara harus kamu membedakan. Yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk dan berwujud. Saya mengatakan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk, berwujud dan menampakkan diri. Sedangkan yang disembah dalam bangsa lain itu adalah zat. Apakah waktu saya ngomong ada yang mendengar? Tidak ada, sudah. Sehingga saya mengatakan betul-betul itu, saya mengatakan pada waktu tahun 2000 itu bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Saya punya data lengkap. Ya. Yang dikatakan Mose itu apa? Yang sudah dibuatkan Mose. Makanya kalau kita baca selanjutnya di bawah, ya, tadi kan sudah dibaca oleh Dela tadi itu, ya, aku akan memasukkan nama Yahweh itu, kan begitu, ya. Tapi kalau kita baca selanjutnya di bawah, selain namanya Keluaran 12 ayat 7 sana, Yahweh itu menampakkan dirinya, ya, bahwa benar-benar dia benar-benar seperti manusia kita ini, bicara dengan namanya Abraham ini, kan begitu, dia menampakkan betul. Ya. Tapi dipesankan juga di Keluaran namanya 32 ayat 39 dan 40 di sana, bahwa tidak ada yang lah, hanya satu-satunya adalah yang, coba baca 39 dan 40. Tadi Ulangan 32. Lihatlah sekarang bahwa
Aku telah merenungkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Demi aku yang hidup, baru kita sadar. Baru kita sadar itu, ya. Ternyata yang dimaksud tadi aku hidup sampai selama-lamanya pada waktu dibunuh dan dia bangkit. Halo? Ya? Baru kita sadar, saudara. Tidak ada yang lain, dialah yang jadi manusia ini tadi. Makanya saya bilang, kau baca benar, ya kan? Kau baca yang benar, ya kan? Kalau engkau baca Bilangan 14 sana ayat 21, kita tidak tahu dia mengatakan aku hidup. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Demi aku yang hidup kan gitu loh. Kita tahu dia hidup atau dia mati kan kita nggak ngerti kalau kita nggak baca. Maupun 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Baru kita sadar kalau kita baca kitab suci dengan rendah hati. Tadi kan 40, aku yang hidup. Ya, baru kita sadar. Ternyata di sana ada namanya Wahyu 1 ayatnya 17-18. Baru kita sadar, saudara ya. Ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan-tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Aku hidup sampai, baru kita sadar tadi. Kalau engkau baca namanya Ulangan berapa? 32 ayat 40. Kan begitu. Baru kita sadar. Padahal akulah yang awal dan aku akhir, itu kan nubuatan di mana? Yesaya 44 ayatnya 6. Coba baca. Baru kita sadar. Coba baca Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Baru kita sadar, kalau engkau urut-urutan kau baca kitab suci, pasti lu memiliki akan pengetahuan akan kebenaran. Dengan engkau memiliki pengetahuan akan kebenaran, maka engkau memperoleh berkah, saudara. Ya? Baru kita sadar bahwa yang datang di bumi ini bukan siapa-siapa, adalah Yahweh itu sendiri. Amin gak, saudara? Amin gak, Dera? Tuhanmu berapa, Adela? Halo? Tuhanmu berapa? Satu Esa. Tidak ada yang lain. Ingat baik-baik. Jangan bermain-main. Makanya kalau engkau datang ibadah, siapkan bolpoin, siapkan catatan-catatan itu. Ya. Dengan engkau memiliki pengetahuan, surga pasti. Ya. Makanya setiap ibadah kita, Yesaya 56 itu harus terpatri dalam hatimu. Ya. Harus terpatri loh dalam hatimu. Yesaya 56 itu nggak gampang loh, saudara ya. Kau masuk surga, tidak masuk surga itu tidak akan berubah tuh Yesaya 56. Ya. Akhirnya perjalanlah waktu ini, bangsa ini kan waduh penyimpangan demi penyimpangan demi penyimpangan demi penyimpangan. Akhirnya apa? Sudah diperingatkan tadi supaya ini kitab suci ini dibaca, taruh di sampingmu, kan begitu, ya? Jangan sampai kau melangkahi, jangan sampai kau tambahi. Kalau kau tambahi, mah pasti aku dibuang, kan gitu. Diperingatkan dulu. Akhirnya apa? Perkataan Mose tadi, saya masih ada saja pun begitu jahatnya kalian. Sesudah saya mati, pasti kamu melakukan lebih busuk lagi. Benar nggak katanya dia? Ya,
Nubuatan itu kan terjadi nggak? Terjadi, saudara. Ya. Makanya kalau engkau baca namanya 2 Raja-Raja 17 di sana, ya, 2 Raja 17 sana, ya. Karena disitulah namanya utara ini kini digaruk, sudah. Digaruklah namanya utara, ini kerajaan utara yang digaruk sudah tidak ada lagi. Coba baca 2 Raja-Raja 17 ayatnya 32 sampai 41, kalau memang 41 ayat coba baca. Dari 32 sampai 41. Di samping itu mereka berbakti kepada Yahweh dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit Yahweh, di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Yahweh, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada ilah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Yahweh dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Yahweh kepada anak-anaknya, kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Yahweh telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada ilah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Yahweh yang menuntun kamu dari tanah Israel dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dan dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada ilah-ilah lain, janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada ilah lain, melainkan kepada Yahweh Tuhanmu. Kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Benar kan nubuatan? Sekarang saya tanya, kau baca namanya 2 Raja-Raja 7, utara masih ada nggak? Masih ada raja nggak di utara? Sudah tidak ada raja lagi, saudara. Sudah digaruk, dibuang ke Asyur sampai saat ini, saudara. Ya. Jadi utara ini sudah tidak ada lagi, sudah digaruk, sudah dikirimkan dari Asyur sana. Itulah yang terjadi sekarang ini. Ya. Makanya kalau ada di Sumba tempat saya di sana, hari Minggu dia gerejanya, kalau khotbahnya ayamnya juga jalan, termasuk namanya Dela. Saya tidak tahu lagi. Saya sudah habis baca kitab suci, apakah nanti dia masih di khotbah? Saya tidak tahu. You know? Sesudah engkau baca kitab suci Dela, kau khotbah lagi, kematian abadi, tidak ada pengampunan. Karena engkau sudah tahu, tapi dilanggar, ya. Bagaimana bangsa ini kan begitu, sudah dipesan ada namanya kitab ini, ada kitab ini. Kitab ini bukan disuruh sembunyikan, suruh taruh saja atau suruh elus-elus saja, tidak pernah Tuhan memerintahkan. Perintahkan itu supaya dibaca, direnungkan itu siang dan malam. Perintah Tuhan begitu. Nah, sehingga engkau tahu namanya yang mana yang benar dan tidak benarkan, itulah perintah Tuhan. Yang terjadi sekarang ini apa, saudara? Saya benar-benar ada rasa ketakutan sekarang ini, saudara. Saya lihat gejala-gejala yang ada di kolong langit ini. Seumpamanya Tuhan tiba-tiba datang. Saya bayangkan dulu zaman namanya Adam sampai ke Noah, saudara. Dari Adam itu sampai ke Noah itu apa yang terjadi, saudara? Pada waktu Noah ini bikin kapal. Coba bikin kapal di atas gunung, ya, mungkin di atas gunung kan, mungkin jauh dari laut. Mungkin orang dianggap sudah gila. Lu mana lautnya? Terus kalau lu mau seret ke laut itu kan mungkin kilometer. Lu pakai apa? Memang ada doser. Lu doser kapal segede begitu mau 100 meter panjangnya, dianggap gila, saudara. Ya? Dianggap gila, saudara.
Makanya saya bisa bayangkan, saya sudah dari tahun 2000 sampai saya ngomong ini sering saya katakan, marilah kau baca kitab suci ini supaya engkau tahu dari mimbar itu sesuai nggak isi kitab sucinya. Ya. Sepertinya nggak ada yang dengar, hanya mendengar istri saya, kedua anak saya. Ya. Mudah-mudahan satu ini Dela ini. Ya. Coba kan Dela, lu cantik loh Dela. Apalagi kalau kau milih kebenaran lebih cantik lagi. Ya, lu Dela betul. Ya. Kalau apalagi kalau kau memiliki kebenaran, ya. Makanya saya perumpamakan kemana ada namanya, ya, pembantunya istrinya Naaman, saudara. Ada pembantu. Ini orang Israel ditawan, bawalah ke namanya ke Damsyik sana, bawalah ke Suri. Jadi pembantunya istrinya Naaman. Naaman itu sakit kusta. Ada seorang gadis Israel yang ditawan, bawa ke Damsyik, saudara, bawa ke Suria sekarang ini. Coba dalam keadaan ditawan jadi pembantu, dia masih peringatkan, Tuhan, kalau Dela ini kan panggil namanya si nyonyanya di sana kan, saya tahu nyonya kan begitu kan, nyonya, tolong bilangin itu Tuhan, di Israel itu ada namanya nabi. Dibayangkan aja si orang gadis ini ya, dalam tawanan dia bilang, tolonglah nyonya tolong bilangin Tuhan, di Israel itu ada nabi, tolong ketemunya, pasti dia sembuhkan namanya sakitku. Apakah utara ada nggak seperti itu? Kagak ada. Saya mau tanya, ini gadis tadi ini di utara atau selatan? Saya mau tanya. Ya? Halo? Ini gadis yang saya katakan tadi, yang apanya pembantunya, istri Naaman ini dari selatan atau dari utara? Dari utara, saudara. Dari utara ini, saudara, dari Yerobeam sampai yang kau baca tadi 17, tidak ada yang benar. Ada penyembahan anak sapi, saudara. Rajanya sudah nggak karu-karuan, penyembahan arang sapi, saudara. Akhirnya kalau kita baca 17 kan digaruk buang ke namanya ke Asur. Dari Asur ini drop lagi orang masuk di utara. Itulah tadi yang campur aduk. Ke Tuhan juga, ke Marapu juga, saudara. Ya, begitu gak Dela di Sumba sana? Di gerejanya juga sudah salah juga itu tadi dia minggunya. Tapi kalau dia podunya juga jalan, ayamnya Dela ini. Ya, untung-untung kalau di Singpote, kalau dia naksir lo Singpote, kalau Singpote ada mau-maunya pasti, oh dilihat Dela kan dia cakap, Dela kan dia cantik. Oh Dela bilang, oh apanya ini anunya Dela dia bagus katanya. Kan begitulah orang-orang sana itu. Ya, karena dia lihat itu, dia nilik gitu. Nilik apa? Hati binatang. Menilik hati binatang ada dalam kitab suci nggak? Gimana? Ya. Jadi kalau di Sumba itu Dela yang nilik-nilik begitu, nilik artinya saimanu toh. Saimanu itu kan isi perutnya ayam itu yang kayak kemaluan perempuan gitu. Gini-gini nanti kan. Terus kalau babi kan di hatinya kan, begini kan. Kan sudah ada dalam kitab suci. Coba baca apanya Yeskiel 21 ayat 21. Ya. Yeskiel 21. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan. Ia mengotok tanah, meminta petunjuk dari terafim dan menilik hati binatang. Ya, jadi menilik hati binatang. Jadi dilihat dulu Dela. Ya, ingat Dela. Keselamatan itu mahal harganya. Ya. Mahal harganya. Tekun terus baca kitab suci, tekun. Jangan ikutin namanya karena mereka banyak. Biarkan saja mereka banyak. Ingat saya bilang kan, zaman Adam sampai ke Noah bikin kapal tawain
apa yang terjadi pada waktu namanya banjir, kayak apa jutaan orang teriak-teriak, ya, teriak-teriak cari gunung, cari pohon, airnya makin meninggi. Begitu juga lah pada waktu datang kedua kalinya, kayak apa saya lagi berpikir kayak apa manusia nanti terpontang-panting kalau sampai nanti ada namanya hujan api. Kayak apa ini manusianya? Kan begitu kan? Orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana orang-orang fasik? Kata Kefa, saudara. Kalau engkau baca 1 Kefa 4 ayat 18 sana, ya, orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana orang fasik itu apa, yang meloncat atau yang patuh firman Tuhan? You know? Orang fasik itu yang melampaui, yang melanggar, atau yang patuh? Yang melanggar, yang melangkahi, namanya itu namanya fasik. Itu tidak bicara yang di luar sana. Fasik itu bicara namanya orang-orang Yahudi yang punya kitab suci tapi pura-pura tidak tahu. Itu namanya fasik, saudara. Ya, ingat ada pesannya Tuhan. Karena sempitnya jalan, sedikit orang yang masuk. Kata apa? Matitia 7 ayat 13-14. Coba baca deh. Ya. Karena sempitnya jalan ini, sedikit sekali orang baca 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena sempitnya jalan ini, sedikit orang yang masuk. Yang baca kitab suci itu banyak atau sedikit? Halo? Apalagi kalau namanya orang Sumba, boro-boro dia mau mikirin gitu, baca-baca kitab suci. Dari kebunnya, dari tidurnya langsung ke sawah, pulang dia tidur. Habis itu dia main apa? Kartu apa? Namanya tanggung. Termasuk ini kan Dela ini kan pemain kartu juga, tanggung juga dia. Jadi di mana-mana atau namanya tanggung. Kitab suci tidak penting. Itulah yang benar-benar kalau saya baca kitab suci, rasa takut di dalam. Seumpamanya Tuhan tiba-tiba datang, kayak apa? Ini yang mereka tidak tahu, hanya dari mimbar terima saja. Pada dari mimbar itu saya mau beritahukan betul-betul keluar dari jalurnya Tuhan. Jauh betul-betul keluar. Tapi mereka tidak merasa jauh. Di mimbar itu sampai sekarang itu saudara, tidak pernah mereka keluar. Ya? Mereka bilang kebenaran. Kata kebenaran itu saya muak mendengarnya, saudara. Ya? Mereka mengucapkan kata kebenaran itu, tapi melanggar kebenaran, tapi tidak merasa langgar. Oleh karena itu engkau baca kitab suci, dan kesuci itu pisahkan di dirimu. Kata apa? Korintus berapa? Pisahkan dirimu supaya aku mengakui engkau sebagai anakku laki-laki, anakku perempuan. Korintus berapa? 2 Korintus 6 dari 16-18 lah, baca. Baca cepat deh supaya 2 Korintus 6 16, 17, 18. Apakah hubungan baik Tuhan dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Dela mau pisahkan diri atau mau tetap? Kan sangat jelas tadi kan, apa sih hubungan berhala dengan bait
tidak bisa dicampur-campur. Ya? Supaya engkau betul-betul tahu, itu kan namanya baca kitab suci setiap hari terus selama lu hidup ini. Sering itu kitab suci. Sekarang kan tidak usah lagi baca yang tebal-tebal, tapi hanya baca bawa handphone ini kan tinggal tenteng-tenteng, lagi apa kan tinggal baca gitu kan. Kan praktis sekali loh sekarang. Ya? Dengan ada teknologi ini kan, telepon ini kan tinggal dibawa-bawa, tinggal kita baca. Hanya persoalan sekarang lu punya kemauan nggak, lu respon nggak, ya? Kan sudah saya bilang Dela, pada waktu Dela ini kan kita omongin masalah kebenaran, tiba-tiba Dela pingsan saudara, ya? Coba, saya yakin Dela ini, ya? Kalau benar-benar dia respon nanti baikan Tuhan, maka kau di tengah-tengah di sana nanti pasti kau akan beda. Amin nggak? Ya? Mari kita